Orang-orang Arab mulai berbalik melawan Tiongkok ketika Trump membawa Xi Jinping ke pusat krisis dan menunjukkan kepada dunia bahwa Beijing tidak mengendalikan Iran seperti yang mereka coba jual. Pada 16 Mei 2026 ini, perubahan di Teluk memiliki bobot politik yang sangat besar. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya menyadari bahwa Tiongkok telah menjanjikan stabilitas, memediasi upaya pemulihan hubungan, membeli minyak, berperan sebagai kekuatan yang bertanggung jawab, tetapi gagal menahan Teheran pada titik paling sensitif di kawasan tersebut. Trump tiba di Tiongkok membicarakan Iran, senjata nuklir, dan Selat Hormuz yang tetap terbuka. Sementara Xi terjebak dalam permainannya sendiri, berusaha melindungi kepentingannya tanpa menghadapi rezim Iran. Dan disitulah kedoknya terbongkar. Bagi Riyadh, masalahnya bukan hanya Iran yang memberikan tekanan di laut, tapi juga Tiongkok yang ingin memimpin Timur Tengah tanpa keberanian untuk menahan sekutunya yang mengancam membakar segalanya. Trump mengalahkan Xi karena dia mengungkap kontradiksi itu. Atau Beijing mengendalikan Teheran, atau Teluk menyadari bahwa pengaruh Tiongkok hanyalah retorika indah belaka dengan minyak murah di baliknya. Saya akan segera menceritakan semuanya kepadamu. Tapi, sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Kunjungan Trump ke Tiongkok mengguncang papan catur karena membuat Xi keluar dari zona nyamannya. Menurut Reuters, Trump mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Xi tentang sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang membeli minyak Iran. Dia menyatakan bahwa mereka berdua membahas tentang Iran dan menegaskan bahwa Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir, juga tidak boleh menutup Selat Hormuz. Trump menempatkan Tiongkok pada tanggung jawab yang selama ini coba dihindari oleh Beijing. Atau Xi mengakui bahwa dia memiliki pengaruh atas Iran, atau dia harus mengakui bahwa kemitraan Tiongkok dengan Teheran tidak memberikan keamanan bagi siapapun. Dan disitulah Arab Saudi mulai bergerak melawan Tiongkok. Bukan dengan pidato agresif di depan umum, tapi dengan perhitungan dingin demi bertahan hidup. Riyadh telah menerima dalam beberapa tahun terakhir pemulihan hubungan yang disponsori oleh Beijing dengan Teheran. Karena Tiongkok berjanji untuk mengurangi ketegangan, membuka dialog, dan menciptakan fase baru di Teluk. Namun, ketika krisis semakin parah, Iran tetap menggunakan rasa takut di kawasan sebagai senjata. Masalah bagi Arab Saudi adalah bahwa Beijing mendapat keuntungan dari citra sebagai mediator, tetapi tidak memberikan hal utama, kendali nyata atas perilaku Iran. Negara-negara Teluk juga terjebak dalam perangkap itu. Tiongkok menginginkan minyak, perdagangan, pengaruh, dan ingin tampil sebagai kekuatan yang bertanggung jawab. Namun, ketika kapal-kapal mulai menjadi sasaran, ketika perusahaan-perusahaan mulai takut dengan jalur laut, dan ketika Teheran mulai menentukan syarat-syarat pelayaran, Xi Jinping tidak menghadapi rezim Iran. Sebaliknya, diplomasi Tiongkok mulai meminta negosiasi, kehati-hatian, dan waktu. Sementara itu, Iran mendapatkan ruang untuk menekan ekonomi dunia. Reuters menunjukkan bahwa Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkritik sebuah usulan dari Amerika Serikat dan Bahrain tentang Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa waktu dan isinya tidak tepat. Bagi negara-negara Teluk, ini terdengar seperti Beijing mencoba menahan Washington, tetapi tanpa memberikan batasan yang tegas kepada Teheran. Penolakan Arab terhadap Xi tidak perlu muncul sebagai pemutusan hubungan secara formal. Hal itu terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan. Arab Saudi berbicara dengan Iran, mendiskusikan mediasi dengan Pakistan, menilai fakta regional, dan berusaha mencegah agar kawasan tersebut tidak didorong ke dalam perang yang ditentukan oleh Teheran dan ditoleransi oleh Beijing. Surat kabar Saudi Gazette melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengenai negosiasi diplomatik yang dimediasi oleh Pakistan antara Iran dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan Riyadh berusaha mengambil jalannya sendiri, tanpa menyerahkan nasibnya pada perhitungan Tiongkok. Tiongkok ingin tampil sebagai jembatan antara Arab Saudi dan Iran. Sekarang Teluk menyadari bahwa jembatan tanpa kekokohan justru menjadi jalan menuju krisis. Financial Times melaporkan bahwa Arab Saudi telah mendiskusikan gagasan fakta non-agresi antara negara-negara Timur Tengah dan Iran dalam pembicaraan tentang bagaimana mengelola ketegangan regional. Langkah ini tidak memperkuat Xi, justru sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa Riyadh berusaha menciptakan perisai diplomatiknya sendiri karena tidak percaya Beijing mampu mengendalikan amarah Iran. Sementara itu, Iran bereaksi dengan cara yang mereka tahu.
Teheran menyadari bahwa Trump membawa krisis ke dalam pertemuan dengan Xi dan bahwa Tiongkok menjadi terekspos. Jika Xi tidak bisa sepenuhnya melindungi Iran, rezim tersebut mencoba menunjukkan kekuatan di Selat Hormuz. Kemarin, 15 Mei, sebuah kapal yang berlabuh di dekat Uni Emirat Arab diambil alih dan dibawa menuju perairan Iran. Sementara itu, sebuah kapal kargo berbendera India tenggelam di dekat Oman setelah serangan yang menyebabkan kebakaran di atas kapal. Pihak berwenang India mengatakan bahwa 14 awak kapal telah diselamatkan oleh penjaga pantai Oman dan berada dalam keadaan aman. Pelaku serangan tersebut dikaitkan dengan Garda Revolusi seiring dengan meningkatnya eskalasi dari Iran. Jika Iran merasa bebas untuk memperketat Selat Hormuz setiap kali mendapat tekanan, maka janji Tiongkok tentang stabilitas menjadi sia-sia. Tiongkok bergantung pada energi yang melewati wilayah tersebut, namun berusaha untuk tidak membayar harga politik dengan menahan sekutunya, Iran. Trump menyadari kontradiksi ini dan menyorotinya. Hasilnya adalah pembalikan besar. Arab Saudi dan negara-negara tetangganya mulai menyadari bahwa Tiongkok bukanlah jaminan perdamaian. Itu hanyalah kekuatan lain yang mencoba mengambil keuntungan dari krisis. Riyadh tahu bahwa Washington memiliki biaya, tuntutan, dan tekanan. Tapi Riyadh juga tahu bahwa ketika Trump berbicara tentang Iran, dia berbicara dengan sanksi, dengan armada, dengan negosiasi keras, dan dengan tuntutan langsung. Xi berbicara tentang stabilitas, tetapi membiarkan Teheran menguji batas-batasnya. Kunjungan Trump sendiri ke Beijing menunjukkan hal itu. Al Jazeera menyatakan bahwa pejabat Amerika menekan Tiongkok dengan pertanyaan, jika Tiongkok memiliki pengaruh atas Iran, mengapa tidak membuka jalur itu? Jika tidak punya, mengapa Teluk harus mempercayai Beijing sebagai penjamin keamanan regional? Arab Saudi justru berbalik menentang Tiongkok pada titik ini. Teluk melihat bahwa Beijing tidak ingin berseteru dengan Teheran, tidak ingin mengikuti tekanan Trump, dan tidak ingin kehilangan akses ke minyak. Uni Emirat Arab juga menunjukkan perhitungan baru ini. The Guardian melaporkan bahwa Abu Dhabi mempercepat proyek pipa minyak untuk menghindari Selat Hormuz dan melindungi ekspor minyaknya di tengah blokade yang terkait dengan Iran. Jika Iran menggunakan jalur tersebut sebagai alat tekanan dan Cina tidak menyelesaikannya, setiap negara di Teluk mulai mencari jalan keluarnya sendiri. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa Teheran tidak mempercayai Amerika Serikat dan memang demikian. Kapal-kapal hanya bisa melintasi Selat Hormuz jika mereka tidak sedang berperang dengan Iran dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut. Kalimat ini membantu memahami mengapa Teluk sedang dalam keadaan siaga. Namun, Xi lebih memilih tetap di balik layar. Dia menginginkan pengaruh tanpa ongkos politik, kepemimpinan tanpa konfrontasi, dan prestis tanpa risiko. Kunjungan Trump membongkar sikap itu. Sekarang yang terjadi selanjutnya adalah perebutan kendali. Arab Saudi harus terus membuka saluran diplomatik untuk mencegah Iran mendorong Teluk menuju ledakan. Negara-negara di kawasan harus memperkuat alternatif logistik, energi, dan militer agar tidak terjebak pada suasana hati Teheran. Tiongkok akan berusaha mempertahankan citra sebagai mediator, tetapi akan menanggung beban karena tidak mampu menahan sekutu Iran ketika krisis mencapai titik paling sensitif. Dan Trump akan terus menggunakan tekanan terhadap Iran untuk menunjukkan bahwa stabilitas Timur Tengah tidak bisa diserahkan kepada Xi Jinping. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.